SIP disampaikan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kata sambutan oleh Bapak Bupati Banyuasin kepada Bapak Dr. Haji Asrani SHMH. Disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati saudara kita dan saudari kita anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Dapil Muara Sujian, Pak Rusman. Berikan aplaus untuk beliau. Tambah gagal ya Pak Rusman ini, tambah semangat. Yo, jangan nambah yang lain. Nambah semangat boleh, betul ya. Nambah rezeki boleh, yang tidak boleh. Dan Ibu Damang, ini DPRD kami yang paling cantik di Banyuasin. Ini berapa periode? 4 periode ya. Saya kenal dengan beliau waktu jadi kades, termasuk kades yang paling cantik di Banyuasin pada saat itu, betul ya? Sekarang masih cantik juga kan? Alhamdulillah. Saya didampingi beberapa kepala dinas, ada Kalaksa BPBD Pak Reza Agustian, berdiri. Nah, biar tahu masih muda. Ini yang mengurusi kaitan dengan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ibu Marsita. Nah, ini kaitan dengan pangan, makanya diajak di sini untuk bawa bantuan. Ada lagi Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Indah, jadi seindah wajahnya. Dan ada Kepala Dinas Sosial yang merangkap staf ahli Bupati Pak Dr. Salmi Fajar, Dinas Sosial. Tidak sembarangan orang dari Dinas Sosial ini, orang yang punya jiwa sosialnya tinggi. Diminta, tidak diminta, dia akan memberi. Namanya sosial. Dan paling habis ya, yang mewakili dari PMD Pak Yasir RD dan Pak dan Ramil kami. Terima kasih atas hadirnya Pak Rusli, Kapten Rusli. Siap perang apabila digunakan. Sekarang kita perang dengan sampah dulu kan Pak Presiden Prabowo kemarin. Pak Kapolsek Pak Firman, terima kasih. Tadi Pak Kapolsek Pak Ramil ini begitu ngomong masalah jalan, tepuk tangannya paling keras. Karena dia yang akan lalu lintas ke Palembang bolak-balik. Terima kasih. Iya. Dan Pak Camat, kesayangan Bupati Pak Camat Weli. Pak Camat, bagus tak? Biar mata sini. Orang kontra ya. Dan tentunya Pak Kades, tuan rumah, buah kantornya luar biasa ini. Tadi sudah saya sampaikan dengan Pak Kades. Ini mungkin kantor yang terbagus ya, terbagus di Kecamatan Muara Sujian. Betul ya? Tadi sudah saya sampaikan Pak Kades, seiring dengan kantor yang sangat bagus, pelayanannya kepada masyarakat harus lebih bagus lagi dari kantornya. Betul. Pak Kades, jangan pernah dihambat masyarakat kita untuk berurusan di kantor desa, karena ini kantor milik masyarakat desa Beringin. Dan Pak Kades yang lainnya, ada Pak Ilham, ada Pak Arif, Pak Uzi, ada Pak Yunus, ada Pak Mutarom, ada Pak Jumali, Turjana. Oh, kata Pak Yunus gitu ya. Terus Kades Pak Nasirin. Dan Kepala Puskesmas Ibu Dr. Rida. Puskesmas apa Dr. Rida? Margo Mulyo. Yang satunya sama. Oh, tidak ada, beda dari 2 puskesmas.
Cukup Pak Tommy dokternya. Cukup, kalau bukan dokter kita cari dokter-dokter baru lagi ya. Dan pegawainya dan seluruh masyarakat, para tokoh masyarakat BPD dan perangkat desa, ibu-ibu sekalian, sing cantik-cantik, sing ayu-ayu kabeh. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi sudah memasuki siang hari ini kita masih diberinya rahmat dan serta nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahim di depan kantor Desa Beringin Agung pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Saya mau berpantun dulu, boleh ya? Siapa yang paling kuat cakapnya, saya kasih bingkisan. Ke pasar membeli buah kueni. Ajaknya dapat galo ya. Jangan lupa membeli buah jagung. Sangat senang hatiku hari ini karena ketemu masyarakat Beringin Agung. Oke ya. Jadi hari ini kami berkesempatan hadir di sini dalam rangka untuk bersilaturahim, mengunjungi secara langsung masyarakat sekecamatan Muara Sucian, khususnya Beringin Agung, yang lebih kurang 3 minggu atau 1 bulan yang lalu karena dampak musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Muara Sucian. Saya sudah lama sekali ingin berkunjung ke sini, tapi sekali lagi mohon maaf belum berkesempatan waktu untuk datang ke sini. Tapi selama saya belum datang sini lebih kurang 3 minggu ini, Pak Kades, hatiku resah dan gelisah. Kadang-kala aku tidak bisa tidur malam-malam karena aku sendirian. Iya betul, karena sudah terniat, Bu. Kita belum sampai ke sini itu rasanya apa namanya? Ada rasa hutang ya, ada yang mengganjal. Makanya dari hari ke hari kita jadwalkan. Terjadwal hari ini hari Sabtu. Sudah saya okekan dengan protokol. Oke. Berarti sudah juga duluan datang sini lapor kepala dinas sosial. Namun itu tadi. Kemarin saya mengikuti Rakornas di Jakarta dengan Pak Presiden. Seluruh wali kota, bupati, gubernur, pangdam, dandim, kapolres se-Indonesia disentuh Bogor. Terus besoknya dilanjutkan lagi pertemuan dengan Menteri Transmigrasi. Esensinya adalah untuk memperjuangkan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, termasuk Kecamatan Muara Sucian ini. Apa yang saya bicarakan? Satu, irigasinya primer sekunder sudah sangat bermasalah. Betul. Tadi kami lewat saja jalan di Ibu Damang, kayunya sudah nyambung dari tebing ke tebing. Kayak ini disengajakan oleh Pak Camat sama dan lain. Ada kayu yang roboh sampai kami tidak bisa lewat. Tadi saya foto, saya videoin, saya kirimkan ke Pak Menteri. Yang kedua, kaitan dengan tanggul dan infrastruktur lainnya. Hari berikutnya juga kita ketemu dengan DPR RI Komisi 11 kaitan dengan keuangan daerah. Kita minta uang, jalur uang. Jalur, kalau bahasa kami minta sen, mana sen? Tahu sen? Duit.
untuk tambahan APBD kita. Terus saya pulang ke Palembang, rakor lagi dengan Pak Gubernur di Gria Agung, Palembang. Sorenya saya ketemu lagi kepala BI, Bank Indonesia. Ini yang tempat buat sen, buat duit. Kalau di sini bahasanya apa ya? Uang atau duit? Rupiah. Karena Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian akan tanggal 11 Februari ini, hari Selasa kalau tidak salah, akan datang ke Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Jadi saya di Jakarta itu bukan jalan-jalan. Saya itu jalan-jalan itu betul, tapi untuk kebutuhan kepentingan masyarakat kita Kabupaten Banyuasin. Tahu-tahu baru mau tidur saya kemarin dapat undangan dari media nasional dan internasional, NCBC, untuk berdiskusi live. Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton. Kaitan dengan ketahanan pangan Banyuasin ini. Karena mereka ini penasaran hebatnya Banyuasin itu. Dari 4 ke 3, tidak 2 lagi, langsung nomor 1 di Indonesia. Saya sampaikan, jangankan Bapak, saya juga tidak tahu kok bisa. Inilah kehebatan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Jadi yang hebat itu bukan bupatinya, tapi masyarakat Banyuasin. Kalau masyarakat tidak tadi, nggak bisa kita menghasilkan pangan, gitu. Ya. Nah, karena sudah terjadwal dengan masyarakat Muara Sucian dan masyarakat sudah tahu saya akan datang hari ini, saya sudah membayangkan kalau saya tidak hadir hari ini, pasti Bapak Ibu tahu saya datang terlambat pun masih ada yang kecewa, mengkel. Bapak tidak lapar, tapi belum makan ini. Tahu saya, tahu walaupun tidak ngomong, tahu saya, betul ya. Tapi daripada tidak sama sekali, masih lebih baik terlambat. Yang penting dah. Itulah ceritanya saya datang. Saya semalam tidur jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 4 sudah bersiap ke bandara. Tidak pulang ke rumah lagi. Dari bandara langsung ke Sepit, langsung ke Kecamatan Muara Sucian. Banyak yang nanya, kok Pak Bupati bisa sekuat itu? Dia bisa karena saya didoakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Makanya saya sampaikan dengan Pak Dr. Tony Fajar, ini Ustadz juga, dia Kiai. Inilah kalau kita ingin tahu tentang kuasa dan kebesaran Allah, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting kita tulus dan ikhlas bekerja karena Allah untuk masyarakat kita Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah kami datang ke sini. Saya terus terang walaupun kondisi tadi capek, turun dari Sepit agak pusing-pusing dan gelombang-gelombang, tapi pas lihat ibu sini rasa capek aku hilang entah kemana, dan aku tidak perlu tahu. Yang penting aku sekarang sudah sehat, senang dan bahagia. Terasa lapar pun tidak, karena di depan tidak ada nasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami hari ini memenuhi janji Komisi kedua ingin memastikan terjadinya kebanjiran yang viral di medsos dan di media itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas oleh Bu Damang dan Pak Rusman bahwa memang ini banjir tahunan, dan banjir besar ini biasanya 5 tahun sekali, betul ya. Pasangnya tinggi dan curah hujannya terus menerus, betul lah. Jadi air dari bawah dan air dari atas, termasuk air yang ada di tengah juga, maksudnya air yang ada di kolam. Nah, makanya terjadi banjir. Tapi apapun ceritanya itu, karena kita sedang trauma
kejadian banjir bandang yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan terakhir ini juga terjadi di Karawang, di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Sehingga saya cemas-cemas juga jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Banyuasin. Tapi karena sudah terniat, apapun itu ceritanya, kalau saya datang, saya ngomong dengan kepala dinas, Pak Ketpan, ini gotong royong kita dari dinas masing-masing, termasuk dari provinsi juga ada ya, dari Pasnas juga ada bantuan, kita gotong royong, kita bawa bantuan ke sini. Inilah bentuk perhatian dan kasih sayang kita dengan masyarakat Kecamatan Muara Sujian. Nah, oleh sebab itu tentunya bantuan ini tidak mungkin cukup, dan ini saya sampaikan dengan Pak Kadis Sosial melalui Pak Camat, nanti kita tolong Pak Kades semuanya ya, berikan bantuan kepada keluarga kita yang terdampak langsung. Dan yang kedua, berikan yang mohon maaf, yang ekonominya mungkin lebih kurang daripada yang lain. Jadi bukan kita tidak adil, tapi itulah kira-kira yang seadil-adilnya kita berikan kepada masyarakat kita. Jadi yang mampu, ya saya kira tidak usahlah, ini kasihan ya teman-teman, dulur-dulur sahabat-sahabat kita yang tidak mampu untuk memberikan bantuan, dan jumlahnya pun tidak begitu banyak. Ini terdata lebih kurang 5.500 kilo beras yang kami bawa di sini. Walaupun di sini panen tidak jadi masalah. Ini beras, kalau kamu nak nyicip beras bupati, siapa tahu kamu juga nyicip beras untuk bupati juga. Kalau panen maksudnya. Dan juga ada mie instan lebih kurang 165 dus, dan juga ada minyak sayur lebih kurang 400 kilo, gula pasir juga, dan jumlah seluruhnya lebih kurang 2.200 bingkisan Pak Camat ya, 2.200 bingkisan. Saya minta tolong Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kawal, Pak Kades, terutama Pak Kades semuanya yang hadir, tolong berikan kepada masyarakat kita yang terdampak langsung dan yang tidak mampu. Karena kalau kita mau berikan semua tidak cukup. Aku sudah hitung-hitung, rencana aku menambah seluruh kecamatan Muara Sujian ini nanti juga loh. Cuma itu alangkah banyaknya, dari mana sennya, dari siapa nak mayo ini. Nah, tapi inilah kemampuan kami sebagai perhatian dan kasih sayang kami untuk masyarakat Kecamatan Muara Sujian. Dan juga memastikan musibah-musibah yang lain tidak ada ya, tidak ada. Tapi saya lihat kemarin di media sosial juga ada sebagian sawah kena banjir, ada ya, rusak nggak? Enggak, ada yang rusak, ada yang tidak. Ya. Nanti dikalkulasikan, kalau ada yang rusak Pak Kades itu untuk dilaporkan, nanti akan kita berikan bantuan bibit untuk IP 200. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena musibah ini tentunya ini untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi kita semua, agar kita lebih hati-hati dan waspada dalam kondisi yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan musibahnya hanya itu saja, mudah-mudahan. Tapi jauh di hati saya yang paling dalam, saya betul-betul yakin dengan masyarakat Muara Sujian, masyarakat yang ada di Banyuasin ini, karena saya tahu betul, apalagi ibu-ibu sering sekali ikut pengajian. Karena inilah mungkin insya Allah kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu teruskan pengajiannya ya Bu ya, terus pengajian, berdoa kepada Allah. Tapi kita tolong jangan lupa doakan bupatinya juga ya. Doa semuanya lah ya, jangan satu-satu. Nggak boleh tahu baru semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami kemarin ikuti rakor dengan Pak Presiden di Sentul Bogor, tadi sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang penting ini yang perlu kami sosialisasikan kepada masyarakat. Pertama, kaitan dengan pangan. Ini asasita Pak Presiden yang paling pertama. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tentara, polisi, walaupun senjatanya lengkap, kalau tidak ada makanan,
yang mengisi perut kata Pak Presiden tidak bisa nembak juga, dia cuma tertarik menembak, betul lah. Artinya betapa pentingnya makanan ini yang perlu kita siapkan. Nah oleh sebab itu, alhamdulillah syukur kita diberikan oleh Allah luas lahan pertanian yang sangat luas. Itu satu. Yang kedua, kita bersyukur lahan pertanian kita subur, betul ya. Hampir semua tumbuhan itu hidup di Banyuasin, di Marsuki, betul ya. Tanam kelapa hidup, sawit hidup, apalagi semuanya kalau di Marsuki ini hidup semua yang ditanam, betul ya. Nah, oleh sebab itu tentunya Pak Presiden berpesan kepada kami, para kepala daerah, para bupati, bahwa lahan pertanian kita itu jangan dialihfungsikan. Yang nanam padi tetaplah tanam padi. Pak Presiden sudah siap akan memberikan bantuan kepada kita semua, termasuk masalah harga gabah akan distabilkan. Pak Presiden sudah matok minimal harga 6.500. Di sini harga berapa aja? Berapa? 6.000. Jadi kenapa saya sudah ketemu dengan Bulog? Kenapa itu 6.000 di petani? Karena transportasinya, angkutannya. Jadi harap maklum dulu. Tapi saya kemarin sudah ketemu dengan kepala Bulog, pengawas kepala Bulog RI, orang dekat dengan Pak Prabowo, seliting Pak Prabowo. Saya ketemu langsung. Pak Presiden akan membuat gudang RMU, termasuk juga pengeringan padi yang terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Banyuasin. 2026 ini akan segera dibangun. Kami sudah menghibahkan lebih kurang 5 hektar lahan untuk dibangun gudang termasuk RMU dan pengeringannya, sehingga nanti Bulog bisa menampung semua hasil panen masyarakat. Artinya apa? Ini langkah-langkah strategi Pak Presiden untuk membantu dan menyelamatkan gabah kering masyarakat ini. Karena saya sering mendengar kalau harga biasanya kalau panen raya kali ini sering turun, betul ya? Nah oleh sebab itu, supaya ini tidak turun, makanya Bulog langsung campur tangan akan langsung membeli beras dengan petani. Mudah-mudahan petani kita tetap semangat. Yang kedua, kaitan dengan pupuk subsidi yang murah dan mudah. Kalau dulu kan susah, sekarang mudah ya. Mudah bagaimana? Mudah ada pupuk sekarang. Kalau ngomong terus terang, jangan takut dengan pacaman, Bang Ade. Jadi kita tahu persoalannya. Mudah ya, alhamdulillah. Termasuk juga Alsintan. Kita sudah hampir ribuan Alsintan diberikan ke Banyuasin dan akan ditambah terus kata Pak Menteri Mentan. Kemarin sudah saya sampaikan dengan beliau. Termasuk irigasi tanggul juga akan diperbaiki. Termasuk pembangunan jalan. Nah, ini masalah jalan. Budamang, Pak Rusman mau bangun dari sini dulu Pak. Sudah saya sampaikan, ini ada teknik strategi dalam pembangunan. Kalau kita car dari Muara Sujian, di Muara Padangnya putus, kamu mau lihat mana coba? Cuma bolak-balik di Muara Sujian aja, betul nggak? Makanya pembangunan jalannya harus dari awal, dari perbatasan Palembang. Kami bukan tidak terpikir, kami terpikir, tapi bangunnya harus dari Muara Padang dulu. Baru sampailah ke Muara Iya. Dia sabar. Dulu listrik orang enek, betul gak? Jembatan seadanya, jalan seadanya, betul ya? Sekarang sudah tinggal jalan aja yang belum maksimal. Nah, kaitan dengan keuangan daerah kita, ini Bu Dewan, Pak Dewan kan tahu kita ada pengurangan lebih kurang 525 miliar. Tapi kita tidak kehilangan akal. Makanya saya ngomong dengan kepala dinas, kita boleh tidak ada uang,
tapi kita tetap masih punya akal dan pikiran, kita masih punya cara. Duit kita dipotong, kita ngadat kementerian-kementerian. Inilah yang saya lakukan di dalam berbulan-bulan ini. Alhamdulillah kita dapat kampung nelayan 22 miliar. Alhamdulillah ini Bulog ini lebih kurang 50 miliar itu, termasuk jalan. Nah ini saya sampaikan tadi, saya sudah ketemu dengan DPR RI dari Gerindra, Cici. Dia sampaikan ada Bampres bantuan Presiden untuk pembangunan rumah sekolah. Nah saya minta Pak Kades sampaikan rumah sekolah yang memang harus kita rehab dan kita bangun baru. Sampaikan segera. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini aku sudah ada tanggal bersama desa ini. Pokoknya mana yang kita sampaikan dulu. Mana yang di-ACC oleh Pak Presiden, alhamdulillah. Kalau baca seluruhnya, betul tak? Kalau baca separuh aja bilang. Kalau baca jangan. Ini cara-cara kita untuk mendapatkan pembangunan dari pemerintah pusat untuk mengembalikan uang kita tadi. Kaitan dengan kesehatan, kemarin kita dapat penghargaan WASI ya, 98% masyarakat kita terjamin oleh BPJS. Nah ini saya ceritakan, ini Bu Kadi saya minta tolong Puskesmas, Pak Camat, Pak Kades ini disampaikan kepada masyarakat kita bagaimana yang dimaksud penghargaan kita dapat. Makanya saya sampai kemarin, kalau cuma penghargaan kertas, hanya penghargaan medali, bagi saya tidak begitu guna. Tapi apa dibalik penghargaan yang kita dapatkan itu? Nah ternyata, ya Bu ya, nanti kalau salah luruskan. Seluruh masyarakat Banyuasin ini akan dijamin kesehatannya oleh BPJS, betul Bu ya? Itulah penghargaan yang kita dapatkan kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, masuk rumah sakit atau puskesmas, BPJS-nya mati, langsung dihidupkan BPJS-nya. Kalau pokoknya masih hidup, tapi kalau pokoknya mati juga bisa juga ya. Kalau BPJS-nya tidak ada, dia sakit, betul ya Pak? Dia sakit, BPJS tidak ada, langsung dibuatkan BPJS saat itu juga dan langsung aktif waktu itu juga. Itu tangan dong. Tapi syaratnya harus sah. Kalau udah sakit nggak bisa. Betul. Ada yang Pak, yang harus sudah mati Pak, ya harus sakit dulu dong. Benar boleh. Seperti itu jaminan namanya. Nah ini harus sampaikan, jadi jangan sampai masyarakat kita tidak tahu begitu dia sakit karena BPJS-nya mati atau tidak ada BPJS, dia tidak mau berobat karena BPJS tidak ada. Ada rumah sakit, tapi ada rumah sakit rujukan tuh ya. Nah tolong dijelaskan masyarakat kita, karena masyarakat kita banyak yang tidak tahu. Ya, gimana? Ya, baru dengar dari langsung Bupati. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau Pak Bupati talak saya. Bukan saya dari dinas ke Pak Krismas. Ya. Sosialisasinya. Itu kan penghargaannya kan berarti pada hari yang lalu, Pak. Bupatinya baru balik hari ini. Yo. Pokoknya itu tanggung jawabnya Kades untuk sosialisasinya. Oke? Nah sekarang nyambung kan? Nyambung. Jadi Bu Kades nanti melalui Puskesmas, Pak Camat, Pak Kades sosialisasikan pada masyarakat. Itu bisa diaktifkan kalau sakit. Siapa yang mau sakit? Nah, juga yang medsos ini kan macam-macam. Apaan itu bukan cuma bangga penghargaan nomor 1 peningkatan produksi padi di Indonesia. Kita nomor 1 dong. Nomor 1 loh. Orang menteri kemarin nggak percaya. Sama Pak Menteri, saya juga nggak percaya nomor 1. Tapi faktanya kita nomor dulu. Kita nggak ada nomor Pak. Jangankan tingkat nasional, di tingkat provinsi saja tidak punya nomor. Kita nomor 6 waktu itu. 1 itu Oku Timur Pak. Oku Timur, ya Oku Timur ya. 2 Oki, 3 itu Musirawas, 4 Musi Banyuasin, 5 OI, 6 baru Banyuasin.
2018, 2019, 2020 siapa bupatinya? Kita bukan Pak Ganda. Yang pegawai itu tadi kalau, weh. Bupati mari sekali lah, Kita langsung nomor 4 nasional, nomor 1 di Sumatera Selatan, nomor 1 di luar Pulau Jawa 2020. 2021 tetap bertahan nomor 4. 2022 tetap di nomor 4. 2023 di akhir masa jabatan saya naik lagi nomor 3. Nomor 3 kita. Habis masa jabatan saya hidupnya dari tinggi. Tidak nama-nama, Pak. Alhamdulillah kemarin 2024 saya terpilih kembali dan menjabat kembali menjadi bupati Kastur bupati kita. 2025 langsung Pak, tidak 2 lagi, langsung nomor satu. Hebat. Jadi yang hebat saya sampaikan bukan bupatinya, tapi petaninya. Petani itu hebat, Pak. Mukanya bulewan. Jadi tidak gampang kita mendapatkan. Terus apa sih kelebihannya nomor 1? Banyak, Pak. Kita hari ini tanggal 6 Februari, tanggal 6 Januari saya diundang presiden di Kabupaten Kerawang. Waktu itu saya nggak tahu kalau kita nomor 1 itu Bang Ades. Saya pikir masih nomor 3, paling tinggi kita nomor 2. Saya duduk menerima undangan, begitu diumumkan Pak Presiden nomor 1 Banyu Asin. Wah, itu keren, itu nomor 1. Oh, rasanya mau melompat aku, Pak. Tapi malu banyak jenderalnya loh depan itu kan. Saking kebangganya kita. Nah, dampaknya ini luar biasa. Kita mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, termasuk masalah tanggul, masalah irigasi, masalah pintu air, masalah jalan, masalah sekolahan, masalah kesehatan, hampir semua aspek kita akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Bayangkan, Presiden sudah datang ke Banyuasin kemarin di Rambutan, Wakil Presiden sudah datang ke Banyuasin kemarin di Tanjung Melangkau, Menteri-menteri sudah datang ke Banyuasin. Tanggal 11 ini ada 3 menteri yang akan datang ke Banyuasin. Gubernur Bank Indonesia juga akan datang ke Banyuasin. Luar biasa. Kepala Bulog akan datang ke Banyuasin. Dan saya sampaikan kepada mereka, jangan hanya datang saja ke Banyuasin, harus membawa bantuan untuk masyarakat kami ke Banyuasin. Alhamdulillah. Tapi saya yakin betul itu berkat doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya tetap sayang, saya tetap cinta, saya tetap ingat dengan masyarakat Kecamatan Muara Sujian ini. Walaupun kemarin suaranya tidak ada menang, tidak apa-apa. Tidak mikir aku, Bang Ades. Usah mikir, Bang Ades. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kita tuju ke depannya, betul lah. Ya berapa ya? Yang penting kita masih menang, betul ya. Berapa nggak susah-susah kemarin. Berarti kalau Muara Sujian, iya Bu. Sebelum pemilihan aku sudah mikir ke Muara Sujian. Umur Sujian itu dari kakakku. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon diterimakan bantuan yang ada ini, bukan bawa obat, ini masyarakat ini. Termasuk juga untuk pertanian, Pak Camat, Pak Kades minta tolong. Nah, ini ada instruksi lagi dari Pak Presiden, ini perlu kami sampaikan. Pertama, kaitan dengan sampah. Ini saya sekolah ini akan mengadakan rakor nanti di Kabupaten. Tapi ini saya dahului gini. Jadi Pak Presiden tidak mau ada sampah di lingkungan kita masing-masing. Semua sampah harus diamankan. Ya, biar kita gotong royong selesaikan mana sampah. Ini sampah ini jadi persoalan, jadi problem nasional pada saat ini. Kita harus perang dengan sampah. Kan gampang perang dengan sampah. Sampah tidak membawa senjata dia. Yang susah itu perang dengan tentara. Kita repot kita. Tapi
Tapi terus terang, yang diperintah itu bukan hanya bupati, Pak Dandim, Kapolri juga diperintah. Jadi kita kerja bareng, jangan ngawasi aja badan Rabil ya, Bapak kerja bareng kita ya. Termasuk segala macam. Yang kedua, Pak Presiden minta apa genteng. Nah, jadi rumah ini usahakan maksimal itu pakai genteng nanti. Gentengisasi. Nanti dia yang mau buat rumah mungkin kita berangsur-angsur kita ganti genteng. Genteng itu benar, saya sepakat dengan Pak Presiden. Satu, dia tidak karatan. Dua, dia lebih adem dari seng. Kalau seng kan panas, betul ya. Makanya genteng itu lebih menarik. Makanya ke depan kita usahakan Parades ini kita sosialisasikan. Tapi saya ngomong kemarin dengan beberapa menteri, Pak Menteri dan Pak Menteri. Sebenarnya banyak sekali yang kita sampaikan. Tapi kalau sudah siang, jangankan ibu-ibu, aku juga sudah lapar. Kita mau sholat yang beragama Islam ya. Tapi kita hari ini akan membagikan secara simbolis bantuan-bantuan ini. Minta terimakan dengan tulus dan ikhlas, karena kami memberikannya tulus dengan ikhlas untuk masyarakat kecamatan Muara Sujian. Jangan dikata, bangsa ini bantuannya. Jangan. Insya Allah kalau Bapak bersyukur, insya Allah bantuan-bantuan berikutnya akan bertambah lagi. Dan yang paling penting, kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan, perlindungan, dan mengharapkan berkah dari Allah agar semua tanaman-tanaman kita tumbuh subur dan berbuah lebat dan bermanfaat bagi masyarakat kita sendiri. Dan soal jalan, yakinlah dan percayalah, insya Allah 2026 ini kalau tidak ada halangan, kita akan guyur lagi. Pokoknya terus walaupun sedikit-sedikit yang penting jadi. Terakhir ada juga pantun, anak kecil bermain layang-layang. Jika yang kuat lebih saya. Layang-layang terbang tinggi di awan. Bantuan kami datangkan karena bentuk sayang. Semoga banjir cepat surut dan aman. Ke sungai menjala ikan. Ikan di sungai banyaklah jumlahnya. Bantuan sedikit kami berikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saja, terima kasih. Kalau ada kain yang basah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.